Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko akan mempresentasikan soal dan pembahasan terkait dengan analisis titik impas, tapi untuk multiple products. Jadi untuk perusahaan yang memproduksi produk dan menjual produk lebih dari satu produk. Ini adalah termasuk dalam materi mata ajar akuntansi manajemen. Jangan lupa untuk mengunjungi www.elearningperbitsalemba.com, dapatkan e-learning akuntansi manajemen yang berisikan video pembelajaran untuk setiap materi yang ada dalam akuntansi manajemen, soal dan pembahasan lengkap, serta persiapan menghadapi ujian. Oke, kita mulai ya. Jadi sekarang kita coba lihat apakah ada perbedaan antara analisis titik impas untuk produk tunggal dan produk lebih dari satu. Sebagaimana yang telah saya jelaskan di video cost and volume profit analysis atau analisis biaya, volume dan keuntungan untuk produk tunggal, maka titik break even point dalam unit atau titik impas dalam unit itu adalah biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit atau biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi. Yang harus diingat adalah biayanya itu biaya yang diperhitungkan di sini adalah biaya produksi dan biaya non produksi. Jadi biaya produksi itu adalah biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead produksi, sedangkan biaya non produksi itu adalah beban pemasaran dan beban penjualan. Kemudian harus dipisahkan mana yang termasuk biaya tetap dan mana yang termasuk biaya variabel. Nah, bagaimana jika perusahaan memproduksi dan menjual lebih dari satu produk? Nah, jadi di sini pertanyaannya, apakah rumus ini tetap bisa digunakan atau harus ada perlakuan khusus untuk menghitung berapa jumlah dari setiap produk yang harus terjual dalam unit misalnya agar perusahaan mencapai break even point. Nah, ini yang akan saya bahas nanti, konsep dan juga soal serta pembahasan lengkapnya. Oke. Nah, sekarang kita berlanjut untuk analisis titik impas produk lebih dari satu. Sekarang kita lihat di sini, contoh misalnya di sini ada rumah makan Padang. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, kita lihat ada berbagai jenis produk yang dijual. Misalnya ada ayam bakar, ada ayam goreng, ada ikan, ada telur balado, ada rendang, dan lain-lain. Jadi di rumah makan Padang, jumlah makanan yang dijual itu lebih dari satu. Nah, biaya variabel makanan dapat ditentukan. Minimal biaya bahan baku langsung yang digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan makanan tersebut. Adapun makanan ini semua dijual dengan menggunakan biaya tetap bersama yang dikeluarkan, misalnya biaya sewa rumah makan. Biaya sewa rumah makannya bukan dihitung per produk yang terjual, tapi dihitung berdasarkan periode waktu, misalnya per bulan berapa juta rupiah. Gaji kasir atau gaji bagian administrasi. Nah, ini tidak terkait dengan misalnya jumlah produk yang dijual sekian unit, maka gajinya sekian. Karena dia gaji biaya tetap. Kemudian listrik dan air. Nah, pertanyaannya, bagaimana menentukan berapa jumlah setiap makanan yang harus dijual agar mencapai BEP? Jadi mudahnya di sini adalah perusahaan mengeluarkan biaya tetap satu biaya tetap misalnya digabungkan. Nah, tapi kemudian perusahaan memiliki lebih dari satu produk, misalnya produk satu, produksi dan menjual lebih dari satu produk dua, dan produk tiga. Nah, idealnya adalah kita bisa menghitung berapa produk satu yang harus terjual dalam unit misalnya, agar perusahaan mencapai break even point atau titik impas. Tidak rugi tapi juga tidak untung.
Berapa produk 2 yang harus dijual agar mencapai break-even point? Berapa produk 3 yang harus terjual agar mencapai titik impas? Apakah kita bisa menerapkan rumus yang sama ketika kita menghitung titik impas untuk perusahaan yang memproduksi dan menjual produk tunggal saja atau hanya satu produk? Oke. Untuk memudahkan pemahaman Anda terkait dengan analisis titik impas untuk produk lebih dari satu, maka saya akan menyajikan soal dan pembahasan lengkapnya yang diharapkan dapat membantu Anda semua memahami perhitungan analisis titik impas untuk perusahaan yang memproduksi dan menjual lebih dari satu produk. Berikut ini adalah soalnya. PT Abadi Raya memproduksi 2 tas tangan, yaitu tas reguler dan tas mewah. Berdasarkan pengalaman, setiap terjual tas reguler sebanyak 5 unit, maka tas mewah akan terjual 2 unit. Jadi berdasarkan analisis atas penjualan dalam unit untuk perusahaan tas reguler dan tas mewah di masa lalu, setiap 5 unit tas reguler terjual, perusahaan akan menjual 2 unit. Ini yang kita sebut sales mix atau bauran penjualan. Dalam perhitungan analisis titik impas untuk produk tunggal, kita tidak menemukan sales mix ini. Jadi untuk contoh tadi misalnya rumah makan Padang tadi, setiap 1 unit rendang terjual, berapa terjual ayam bakar, berapa terjual ayam goreng, berapa terjual ayam pop. Nah, itu sales mix. Berikut ini adalah proyeksi laba operasi perusahaan di tahun depan dengan perkiraan tas reguler dan tas mewah yang terjual adalah 150.000 unit dan 60.000 unit. Nah, kita lihat di sini ada penjualan untuk tas reguler, untuk tas mewah, dan total penjualan. Ada beban variabelnya untuk masing-masing tas yang bisa ditelusuri. Kemudian penjualan kurang beban variabel, margin kontribusi. Nah, berikutnya setiap tas ini bisa diketahui biaya tetap langsungnya. Biaya tetap langsung ini adalah biaya tetap yang dapat ditelusuri ke masing-masing produk. Untuk reguler itu 2 miliar, sedangkan untuk mewah itu 1 miliar, totalnya 3 miliar. Dan ada biaya tetap bersama, dalam artian di sini, ini biaya tetap yang dikeluarkan dan tidak dapat ditelusuri ke masing-masing produk. Jadi dia dikeluarkan untuk memproduksi kedua produk ini, 2M. Maka laba operasinya 7 miliar. Nah, diminta, pertama, hitunglah titik impas atau break even point dalam paket. Nanti kita akan lihat apa sih BEP dalam paket. Setelah dalam paket, kemudian hitunglah titik impas untuk tas reguler dan tas mewah. Jadi di sini adalah berapa jumlah tas reguler yang harus terjual dalam unit misalnya, dan berapa tas mewah yang harus terjual dalam unit agar perusahaan mencapai BEP. Tapi BEP-nya ini dari 2 produk ini, bukan satu produk tunggal ya. Oke, kita lihat. Langkah yang pertama, kita menghitung harga jual per unit untuk tas reguler dan tas mewah. Karena kita hanya diberikan total penjualan dan jumlah unit yang terjual. Nah, berarti harga jual unit tas reguler adalah penjualan dibagi jumlah unit terjual. Penjualan tahun depan diperkirakan 15M untuk tas reguler, adapun jumlah unit yang terjual diperkirakan 150.000 unit, maka harga jual harga jual per unit untuk tas reguler adalah Rp100.000 per unit. Adapun untuk tas mewah itu kita dapatkan 200.000 per unit. Oke, ini yang pertama. Langkah kedua, kita menghitung biaya variabel per unit untuk tas reguler dan tas mewah. Biaya variabelnya ya berarti total biaya variabel dibagi dengan jumlah unit yang terjual. Total biaya variabel untuk tas reguler itu 9 miliar, adapun jumlah unit yang diperkirakan akan terjual di tahun depan untuk tas reguler adalah 150.000 unit. Maka didapatkan biaya variabel per unit untuk tas reguler adalah 60.000. Hal yang sama kita lakukan juga untuk mencari biaya variabel per unit untuk tas mewah. Maka kita dapatkan biaya variabel per unit untuk tas mewah adalah 100.000. Oke. Langkah berikutnya, kita menghitung sales mix di antara produk-produk yang ada. Nah, jadi gampangnya,
Kalau kita lihat di sini perbandingannya, penjualan tas reguler dibandingkan dengan penjualan tas mewah adalah 150.000 dibagi dengan 60.000. Atau kalau kita buat menjadi 2,5 banding 1. Jadi setiap satu unit tas mewah terjual, maka perusahaan bisa mendapatkan 2,5, dapat menjual tas reguler sebanyak 2,5 unit. Ya, ini angkanya ada setengahnya ya. Oke. Nah, sales mix ini penting karena nanti akan menentukan berapa BEP dalam paket dan nanti berapa BEP dalam unit untuk masing-masing produk. Nah, dapat dari mana estimasi ini? Ini biasanya dapat dari analisis penjualan di masa lalu. Kita lihat, kemudian dibuat rata-rata bahwa setiap satu unit tas reguler itu terjual 2,5 unit tas mewah. Oke, tabel ini kita buat adalah yang pertama. Nah, langkah 4 kita menghitung total margin kontribusi per sales mix. Ya, per sales mix sekarang kita lihat. Nah, ini kita buatkan tabel, ada produk, ada harga jual, ada biaya variabel, harga jualnya per unit ya. Biaya variabel juga per unit. Kemudian ada margin kontribusi per unit, ada sales mix, dan ada margin kontribusi. Pertama untuk produk reguler. Harga jualnya itu 100.000. Kita sudah hitung di langkah pertama. Adapun biaya variabelnya itu 60.000 kita hitung di langkah kedua di slide sebelumnya. Maka margin kontribusi per unit adalah harga jual dikurangi biaya variabel, kita dapat margin kontribusi per unitnya adalah 40.000 untuk tas reguler. Sales mix untuk tas reguler adalah 2,5. Nah, ini diambil dari sini. Adapun margin kontribusi itu adalah margin kontribusi per unit kali sales mix. Jadi ini 40.000 kali 2,5 kita dapat 100.000. Hal yang sama kita lakukan untuk tas mewah. Harga jualnya itu 200.000. Itu di langkah pertama sudah kita hitung di slide sebelumnya. Kemudian biaya variabel itu di langkah kedua kita dapat untuk tas mewah 100.000. Maka margin kontribusi per unit untuk tas mewah itu adalah 100.000. Sales mix-nya itu adalah 1. Maka margin kontribusi untuk tas mewah adalah 100.000 margin kontribusi per unit dikali sales mix-nya. Kita dapat 100.000. Kita jumlahkan total margin kontribusi per unit ini adalah 200.000. Penjumlahan ini. Oke. Berikutnya langkah kelima. Ya. Langkah kelima kita menghitung titik impas BEP untuk paket. Jadi BEP dalam paket itu adalah total biaya tetap langsung tadi dan total biaya tetap bersama dibagi dengan total margin kontribusi untuk paket. Nah, total biaya tetap langsungnya kedua produk itu kalau dijumlahkan 3 miliar. Adapun total biaya tetap bersamanya adalah 2 miliar. Maka total biaya tetapnya adalah 5M. Nah, margin kontribusi per unit untuk paket yang sudah memperhitungkan sales mix tadi, itu adalah 200.000. Kita dapat dari langkah keempat sebelumnya. Lihat ke tabelnya ya. Maka 5 miliar dibagi dengan 200.000, kita dapat BEP 25.000 paket. Nah, jadi perusahaan menjual 25.000 paket agar BEP. Nah, langkah kelima, menghitung titik impas dalam unit untuk produk yang ada. Nah, kalau kita sudah dapat BEP dalam paket, maka perhitungan berikutnya itu tidak sulit. Jadi titik impas untuk produk-produk yang ada dalam hal contoh di sini adalah tas reguler dan tas mewah, maka BEP untuk produknya adalah, untuk setiap produk adalah BEP paket dikalikan dengan sales mix-nya. Nah, jadi perbedaan utama di sini untuk produk BEP atau titik impas untuk produk lebih dari satu, jadi perusahaan memproduksi dan menjual lebih dari satu produk, maka penentuan sales mix akan menentukan BEP-nya. Ya, jadi untuk perusahaan yang memproduksi dan menjual produk lebih dari satu, perhitungan BEP-nya adalah menghitung BEP dalam paket dulu. Setelah itu baru BEP untuk setiap produk. BEP untuk setiap produk itu adalah BEP dalam paket kalikan dengan sales mix. Nah, inilah sales mix ini paling penting dalam penentuan BEP untuk perusahaan yang memproduksi dan menjual lebih dari satu produk. Maka
BEP untuk tas reguler itu adalah BEP dalam paket 25.000 dikali sales mix untuk tas reguler adalah 2,5. Maka dapat 62.500 unit. Adapun BEP untuk tas mewah itu adalah 25.000 kali sales mix-nya. 1,0 dapat 25.000 unit. Jadi ketika ditanya berapa paket yang harus terjual tas reguler dan tas mewah, jawabannya adalah 25.000 paket. Sedangkan ketika ditanya berapa BEP untuk tas reguler, maka kita dapat 62.500 unit, dan berapa BEP untuk tas mewah itu 25.000 unit. Oke, dengan demikian berakhir sudah presentasi saya tentang soal dan pembahasan analisis titik impas untuk perusahaan yang memproduksi dan menjual lebih dari satu produk. Jangan lupa untuk mengunjungi www.elearningperbitsalemba.com untuk bisa mengakses materi-materi pembelajaran bernilai tambah untuk mata ajar akuntansi manajemen. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada berbagai kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.